sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada malam ini Allah berikan kesempatan untuk kita lagi ya untuk sama-sama mengkaji, kemudian belajar ilmu-ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Salam pada Rasulullah SAW. Kemudian yang kami hormati, kita muliakan ya guru kita Ustaz Zaki Mubarak LC, kemudian para ustadz, para ustazah yang alhamdulillah bergabung pada malam ini. Baik, tidak memperpanjang mukadimah ya, kita langsung saja. Oh ya, untuk ngabarin untuk 2 video insya Allah besok baru kita launching ya di YouTube. Kebetulan admin kita lagi banyak kegiatan ya, insya Allah besok sudah diedit dan besok insya Allah sudah launching di YouTube ya. Insya Allah. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmadahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada mudir kita ya, Ustaz Khaidir, Azwar dan kawan-kawan semuanya. Masih tak semangat kan? Masih di awal nih. Masih di awal. Belum masuk makharij lagi ya. Okey ya. Tapi nanti kalau saran saya kalau udah sampai makharij kita buat praktek bacaan dari Fatihah terus ya. Baik, insyaallah. Karena kalau asik teori aja manfaatnya ada tapi kurang pas. Ya, kurang. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman yang 47. Ya. Halaman 47 itu arkanul qiraati as-sahihah. Jadi rukun-rukun qiraat sahihah. Bagaimana kita mengatakan itu Al-Qur'an mesti ada syaratnya, mesti ada rukunnya. Nah, mesti ada rukunnya. Ada 3 rukunnya. Ya. Sihhatul isnad itu pertama. Sanadnya mutawatir. Sanadnya tidak munqati'. Sanadnya tidak ahad. Sanadnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Yang dirawikan oleh banyak perawi. Bahkan lebih dari 10 perawi. Dari generasi ke generasi. Mustahil secara akal manusia, akal sehat manusia, setiap perawi itu sepakat untuk berbuat bohong. Sepakat untuk berbohong dari generasi ke generasi secara mutawatir. Nah, itulah yang disebut mutawatir. Sihhatul isnad. Sanadnya sahih. Tidak ada masuk ke dalam beriringan dengan azan itu hati kita enggak nyaman. Ya. Sihhatul isnad. Jadi sanadnya itu tidak masuk ke dalam ilmu rijal yang dipermasalahkan oleh ulama. Itu sihhatul isnad. Bersih sanadnya. Muttasil. Nah, bersambung. Yang kedua, daruratu muwafaqatiha li rasmil Utsmani walau ihtimalan tahqiqan atau taqdiran. Harus lazim sesuai dengan rasam Utsmani. Muwafaqatuha li rasmil Utsmani. Harus sesuai dengan lajnah Utsman seperti pertanyaan kemarin. Yang dibakar itu apa? Yang dibakar itu kalau masalah Utsman itu rasam syakhsi, rasam pribadi. Nah, mesti semuanya keluar dari lajnah itu dan mesti muafak daripada lajnah. Ada rekomendasi, ada persetujuan, ada stempel dari lajnah Utsmani. Mesti seperti itu. Kalau enggak diterima Qur'annya. Status dia sebagai Quran tidak diterima. Walaupun itu nanti ayat yang sama tapi tidak diterima. Ya. Apalagi salah, ya kan?
walau ihtimalan, walau ihtimalan itu baik secara tertulis seperti itu atau ihtimal atau kemungkinan bisa kita baca seperti itu. Contoh ihtimalan. Malik yaumiddin. Di dalam Rasam Usmani ditulis ma lam kaf. Mim lam kaf. Tidak ditulis ma panjang. Tapi ihtimal kemungkinan bisa kita baca ma panjang tergantung rawinya. Nah itu dia. Fatuqra'u bi maliki bisa kita baca maliki. Fatuqra'u bi maliki. فالأولى احتمال تحقيق والثاني احتمال تقديري. Yang baca maliki ihtimalnya betul tertulis seperti itu. Yang baca maliki bisa kita takdirkan adanya alif di depan dan dua-duanya boleh. Makanya Rasam Usmani tidak menulis ma panjang. Kalau ma panjang, tidak habis satu Quran masuk. Tapi kalau ditulis begitu saja, boleh dibaca maliki, boleh dibaca maliki. Nah, oke. Yang kedua, antuwafiqa qira'atuka wajhan min awjuhin nahwi walau dha'ifan. Jadi kadang, walaupun kaidah nahwu itu dasarnya dari Al-Quran, dasarnya dari bahasa Arab. Tapi Al-Quran yang dikatakan Quran, karena dia bilisanin Arabiyyin mubin, mesti sesuai dengan kaidah nahwu. Walau ada wujuh yang dhaif. Kadang terdapat di qiraat Hamzah, ada wujuh yang dhaif. Tapi ada enggak wujudnya? Ada, bisa. Enggak ada wujuhnya di dalam kaidah nahwu, enggak bisa pakai. Tersambung sanad, ikut Rasam Usmani, sesuai dengan kaidah nahwu, baru dikatakan sah sebagai Quran. Kalau tiga hal ini rukunnya tidak jalan, tidak ada dia. Karena rukun itu dalam zat itu. Kalau hilang satu, bukan dia namanya. Ya. Fakullu ma wafaqa. Maka dibilang wa ila hadhihi al-arkan ats-tsalatsati yushirul Imamul Jazari fi Thayyibatin Nashr. Jadi tiga hal ini disampaikan oleh Imam Jazari di dalam Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr itu qiraat matan untuk qiraat kubra. Jadi qiraat ini ada qiraat sughra, ada qiraat kubra. Qiraat kubra sughra itu dua matan yang dipakai. Matan Syatibi dengan matan Durrah. Matan Durrah itu dikarang oleh Imam Jazari juga. Takmilan, penyempurnaan untuk matan Syatibi. Karena matan Syatibi itu hanya 7 qiraat. Maka disebutkan qiraah sab'ah. Itu hanya di matan Syatibi. Ditambung oleh matan Durrah, ada Imam Yaqub, ada Imam Abu Ja'far, ada Imam Khalaful Ashir di dalam satu matan Durrah itu. Digabung dua matan ini, ini yang disebut qiraah asyarah sughra. Ada satu matan lagi khusus. Matan khusus yang membahas tentang qiraah kubra, seluruh aujuh, seluruh wajah yang dibaca oleh para imam yang 10 itu dibahas dalam satu matan, disebutkan matannya Thayyibatun Nashr. Nah, di dalam matan itulah Imam Jazari mengatakan فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ النَّحْوِ وَجْهُ النَّحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي. Rasam Usmani, kan? وَصَحَّ إِسْنَادَ هُوَ الْقُرْآنِ. Namun sahih isnad itulah aslinya Quran. Sahih isnadnya. Kalau udah sahih isnadnya dan sahih enggak bisa. Jadi rawi, rijalnya yang paling penting di situ makam pertama. Fahadhihi thalathatul arkanu wa haitsuma yaqtallu ruknun, kalaulah satu di antara ini hilang, kata Imam Jazari, asbitil syuzuzahu law annahu fis sab'ati. Kita hilangkan, kita tidak pakai walaupun dia di dalam qiraat sab'ah. Walaupun yang bacanya imam qiraat sab'ah, enggak pakai. Kalau tiga hal ini tiga syurut ini tiga rukun ini tidak terpenuhi.
As-su'al, kaifa istamalatil masahifu ala ahrufis sab'ah? Soal, bagaimana huruf Al-Quran ini kan banyak wajah turunnya. Bagaimana bisa mushaf itu cocok, bisa masuk semuanya? Nah, jawabnya apa? Al-masahifu kanat khaliyatan minal nutqi wasyakli. Jadi dulu mushaf itu tidak ada yang namanya titik, tidak ada yang namanya baris. Kosong aja. Fal qira'atu allati sahhat nisbatuha ila Rasulillah wa haqqaqat fiha al-arkanu thalathatul ma'rufatu tarji'u ila thalathati anwa'. Jadi bagaimana? Jadi yang dipegang adalah qiraat yang bersandar sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan rukun yang 3 tadi. Nah, wa arkanu thalathatul ma'rufatu tarji'u ila thalathati anwa'. Jadi ada 3 jenisnya. Ada 3 jenisnya. Bagaimana? Yang pertama, nau'ul awal ma fihi qira'atan wa rusima ahaduhuma. Ada 2 qiraat. Ada 2 gaya baca diturunkan diturunkan tapi dituliskan satu saja. Seperti mana? Sira. Kata sira itu boleh kita baca pakai sin, si, boleh baca pakai sad. Bahkan bisa dicampur lagi dengan musyammas. Zi. Waya bersutu juga begitu. Bisa baca waya bersu, baca waya bersutu. Nanti kita masuk ke dalam khasaisul hafs. Ada dijelaskan itu. Musaytirin juga begitu. Kutibat kulluha bis-sad, ditulis seluruhnya dengan sad. Kenapa? Ma'anna aslaha sin. Aslinya bahasa Arab kebanyakan masyhurnya pakai sin. Tapi ditulis pakai sad di dalam Al-Quran. Kenapa? Wa tuqra'u bis-sad tab'an lirasmi kama tuqra'u bis-sin tab'an lil aslil kalimah. Kalau qari mukri'nya membaca dengan sad berarti mengikuti rasam Utsmani. Kalau qari'nya mengikuti sin berarti mengikuti asli kalimat. Itu wajhun pertama. Yang kedua, nau'us tsani ma fihi qira'atani au aktsaru. Ada 2 wajah ataupun lebih. Wa rusima bi rasmin wahidin. Ditulis dengan rasam satu tulisan. Ini kita sedikit masuk ke dalam gaya penulisan ilmu rasamnya, sedikit disinggung di sini. Wa yahtamilul qira'atani tahqiqan au taqdiran. Jadi bisa kita baca model begini, bisa baca model begitu. Tahqiqan. Kalau tahqiqan yang dilihat, yang nampak ditulis. Taqdiran yang kita takdirkan dia. Kita Wa min amthilati dzalika fit tahqiq qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Itu tahqiqan kabir. Ya, wa manafi'un linnas. Fa inna qaulahu ta'ala kabir quri'at bil ba'il muwahhadah. Jadi kalau di dalam kitab-kitab Turat nanti ditulis ba'il muwahhadah, bermakna ba yang ada titik 1 di bawah, muwahhadah namanya. Nanti disebut misalkan ha'il muhmalah. Muhmalah berarti ha yang tidak ada titik, berarti bacanya ha. Kenapa mesti dituliskan muwahhadah, muhmalah itu? Karena dulu tidak ada titik. Tidak ada titik. Makanya dikuatkan dengan kaidah lagi. Quri'at bil ba'il muwahhadah kama quri'at bis sa'il musallasah. Nanti ditulis, kalau ditulis sa'il musallasah berarti sa yang ada 3 titik. Wa huma qira'atani sahihatani war rasmu yahtamiluhuma tahqiqan. Dua-duanya qiraat sahih. Bisa kita baca kabir, bisa kita baca katsir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir
qul fihima ismun kabir au qul fihima ismun katsir. Dua-duanya riwayat sahih. Dua-duanya ihtimal. Boleh kita bilang katsir, boleh kita bilang kabir karena tulisannya sama-sama saja. Siapa yang menentukan sanadnya, rawinya? Haitsu lam takunil kalimatul mantuqata wala mashkulah. Wa misal apa namanya? Haitsu lam takunil kalimatul manqutah, manqutah. Tidak, kalimat itu tidak ada titik. Wala mashkulah, tidak ada syakal, tidak ada barisnya. Wa mithalu dzalika aidan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Faquri'at dan dibacakan juga fatasabbatu. Tabayyanu tasabbatu. Bil ba wal ya wan nun minal bayan kama quri'at tasabbatu qara'a hamzatu wal kisa'i wal khalafu bitta'i faba wa ta' minat tasbit wa huwa qira'atani sahihatani wal rasmu yahtamiluhuma tahqiqan. Rasmu yahtamiluhuma tahqiqan. Tahqiqan bisa dibilang ba tasabbatu, boleh. Bisa dibilang apa namanya? Tabayyanu. Dua-duanya tahqiqan. Karena tidak ada titik dan baris masa itu. Tergantung kepada rawinya. Rupanya Imam Khalaf, Imam Kisai, Imam Hamzah meriwayatkan fatasabbatu. Imam lain meriwayatkan fatabayyanu. Itu namanya rasam yang tahqiqan. Tapi kalau tadi yang ditakdiran, kita takdirkan dia kayak tulisannya Maliki. Bisa kita takdirkan ada ala alif Maliki. Itu bisa. Maliki. Tapi tidak bisa kita takdirkan miliki. Tidak. Maliki atau maliki. Itu ditakdir. Tapi kalau tulisan dulu kan gini aja, nggak ada titik, nggak ada koma. Okay. Wa min amthilati dzalika taqdiran qauluhu ta'ala fi suratil Fatihah Maliki yaumiddin kutibat fil masahifi kulliha Maliki bidunil alif. Bisa yang secara takdiran, tadi tahqiqannya, sekarang takdiran, yang bisa kita takdirkan di bayangan kita, di zihni kita. Ini bisa ditambahkan alif. Walaupun itu harus dengan riwayat. Fa quri'a bidunil alif fa qira'atul hazfi muttafaqatun ma'ar rasmi tahqiqan. Qira'at yang hilang alifnya Maliki itu sesuai dengan tahqiq, sesuai dengan apa yang tertulis. Kama huwa fi qauli ta'ala Malikin nas. Sesuai dengan apa yang tertulis. Wa qira'atul maddil muhtamilatun lirasmi takdiran. Dan qiraat yang membaca Maliki itu ditakdirkan adanya alif di situ dan itu bisa. Itulah namanya rasam, ditakdir ataupun ditahqiq. Ya. Kama di qaulihi ta'ala qulillahumma malikal mulki. Malikal mulki di sini takdiran maknanya. Karena tulisannya maliki, malika. Wa takunul alifu qad hudhifat ikhtisaran. Dan alif di sini dihilangkan untuk memudahkan ikhtisar itu meringkaskan. Ya. Bismillah. Oke. Fahadhihi an-naw'an at-tahqiq wa at-taqdir
tahqiqi wa taqdiri ittahadat fihi al-masahif kulluha wa tuqra'u al-kalimatu biwajhaini aw aktsara ma'a ittihad ar-rasmi li'adami an-nutqi wasyakli. Jadi dua gambaran ini baik secara tahqiq ataupun takdir, dua-duanya bisa dipakai di mushaf Utsmani, di masahif Utsmani. Kenapa? Karena dulu tidak ada syakal, tidak ada baris, tidak ada titik. Nah, sekarang masuk ke nau'us tsalits. Masuk ke yang ketiga. Bagian yang ketiga. Bagaimana gambarannya yang ketiga itu? Al-kalimatul lati tashmalu 'ala ziyadati wa awil naqs. Wala yumkinu an tuktaba fil mushafi al-wahid marratayn aw akthar. Lima fi dzalika fil khalqi wa taghyir. Jadi ada yang ketiga antara naqsin dan ziyadah. Contoh, wasari'u sari'u. Ada ditulis wa pakai waw, ada lagi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bagaimana itu? Seperti Imam Nafi' membaca sari'u, Imam Asim membaca wasari'u. Kalau yang tadi bolehlah kita takdirkan. Fatasabbatu, fatabayanu bentuknya sama. Ya kan? Bisa kita ihtimal tahqiqan. Bisa juga maliki, bisa maliki. Bisa kita takdir ada hamzah. Tapi yang hilang dengan waw satu ni gimana? Nah, dijawab oleh beliau. Wa hadha an-naw'u kutiba fi kulli mushafin ala hasabi ma yaqra'u ahli al-balad alladhi sayursalu ilaihi al-mushaf. Maka Lajnah Utsman menuliskan sesuai rawinya baca apa dari Rasulullah. Rawinya baca sari'u, dituliskan sari'u. Rawinya baca wasari'u, dituliskan wasari'u. Dan Lajnah Utsman mengetahui memang turunnya wasari'u dan sari'u. Tergantung di mana dikirim dan rawinya yang dilantik siapa. Mukri yang dilantik untuk dikirimkan ke sana itu siapa gitu. Itu yang dikirimkan dan sesuai dengan apanya tulisannya sekalian, mushafnya juga. Ya. Wa bidzalika takunu al-masahifu fi majmu'iha mustamilatan ala ma sahha naqluhu wa lam tunsakh tilawatuhu fa farraqaha min al-masahif. Bidzalika ja'at مثبتا في بعضها ومحذوفة من بعضها الآخر لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو سبب مرسومها في مصاحف دون مصاحف إلا أهل الأمصار. Ini adalah sebab kenapa berbeda-beda tulisannya. Sebabnya karena setiap qari itu membawa sebagian Quran dan qari lain membawa sebagian Quran, dan pada dasarnya itu turunnya wasari'u sari'u. Ada faqala, ada waqala misalkan. Hal-hal yang seperti itu dua-duanya seperti itu dan tidak mempengaruhi makna. Bahkan menambah cantik, menambah bagusnya, eloknya makna itu. Nah, itu makna. Oke? Wa min amzilati makhtalafat fihi al-masahif. Jadi dari contoh yang pembahasan yang ketiga ini, qauluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Qara'a an-Nafi'u wa ibn Amir. Nafi' berarti Madinah. Ya. Kalau Abu Ja'far Madinah juga. Ibn Amir Syam. Nah. Wa awsa. Wa qara'a al-Baqun wa wassa. Wa awsa dibaca oleh Imam Ahli Madinah wa awsa. Dan Baqun ya selain itu. Jadi nanti begitu di dalam qiraat itu ada qara'a Abu Ja'far, Ibnu Katsir kaza. Wal Baqun, berarti wal Baqun selain daripada itu berarti ada 8 imam lagi. Itu istilah dalam ilmu
qiraat nanti. Okey. Enggak apa-apa kita masuk sedikit supaya nasyat semangat nanti ngambil qiraat semua. Ya. Walizalika rusimat fil mushafi ahli al-Madinati wa mushifa li ahli Syam. Anda bilang tadi ahli Syam. Ya, wa awsa. Jadi di Ahlul Madinah ditulis wa awsa, di ahli Syam juga ditulis wa awsa. Wa fil mushafi ahli al-Kufah wal Basrah. Basrah ini Abu Amr itu Basrah. Ya'qub Basrah juga. Wa wassa biha. Kufah itu ya apa namanya? Imam Asim Kufah. Dai Kufah. Ya. Bi ghairi alifin. Tidak dituliskan dengan alif. Qauluhu ta'ala wasari'u. Ya, saya ceritakan tadi. Wasari'u. Imam Nafi', qara'a al-Imam Nafi' wa Ibnu Amir wa Abu Ja'far sari'u. Sari'u bidunil waw, tanpa adanya waw. Wa qara'a al-Baqun, dan yang lain membacanya wasari'u bil waw, adanya waw. Walidzalika rusimat fil mushafi ahli al-Madinah, maka daripada itu dituliskan di mushaf ahli al-Madinah wasyam bidunil waw, tanpa adanya waw. Wa fi mushafi ahli al-Kufah, dan di mushaf ahli al-Kufah wal Basrah bil waw, adanya waw di mushaf ahlul Basrah dengan Kufah. Nah, udah panas. Lanjut lagi. Lanjut Ustaz. Ya. Masuk sekarang kita ke dalam ilmu tajwid. Mukaddimah ada berapa halaman? 49 halaman. Masya Allah. Baru kita masuk ke dalam ilmu tajwid. Kenapa yang kemarin-kemarin itu dibahas? Itu mabadi. Semua mencakup dalam alfazul Quran. Baik dari qiraatnya, baik pembagian hurufnya, baik taqsimul hurufnya, tasji' dalam belajar. Itu dikumpulkan semua di dalam 49 halaman. Nah, bismillah. Ilmu tajwid. Mabadi'u ilmi tajwid. Jadi setiap ilmu itu punya mabadi asyarah disebut. Setiap ilmu harus ada mabadi asyarah. Pondasi, 10 pondasinya. Ya. Apa itu? Qala al-allamatu Sabban. Imam Sabban mengatakan, inna mabadi'u kulli fannin asyarah. Setiap funun ilmu. Ya. Itu ada 10. Setiap ilmu itu punya 10 haddu. Apa pertama? Haddu. Haddu itu ta'rif, definisinya. Haddu. Disebutkan haddu di sini supaya ada ta'rif itu jami' mani'. Jami' yang masuk ke dalam definisi itu namanya jami'. Yang keluar daripada murad, daripada tujuan itu namanya mani'. Maka disebut al-haddu. Al-haddu, jadi definisi. Wal maudhu', tema di dalam itu apa? Pembahasannya. Bab-babnya mesti ada. Kalau enggak dikatakan ilmu. Mesti ada babnya jelas. Wal maudhu', ya, ilmu maksudnya di sini ilmu yang tertata, tersusun. Wal maudhu'. Tsumma samarah. Samarah itu apa? Hasilnya untuk apa ini ilmu ini? Dikaji untuk apa? Wa fadluhu, dan bagaimana keutamaannya? Wa nisbatun al-wal wadhi', dan nisbahnya ini ilmu apa ini? Ilmu syariah kah, ilmu apakah? Dan wadhi' siapa pencetus pertamanya? Walismu, dan namanya apa ilmu itu? Wastimdadul hukmu syari', dari mana dasarnya ilmu ini? Masailu wa ba'du bi ba'din tafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Nah, jadi setelah itu baru masuk masail di dalam ilmu, pembahasan di dalam. Kayak tadi itu 49 huruf itu masuk dalam masail itu. Masuk dalam masail. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Kalau bisa dikuasai semua ini, udah mulialah dia. Dapatlah dia mengatakan dia bisa insyaallah menguasai ilmu tajwid. Harus ada pondasi.
Di sini kita pas belajar ilmu tajwid seperti ini, jadi rupanya ilmu lain nanti juga begitu. Ada madkhal fil ulum, ada muqaddimah, ada madkhal itu apa ya? Pendahuluan di dalam masuk ke dalam ilmu, setiap ilmu. Oke. Kita kenalan sama ilmu tajwid. Ismuhu ilmu tajwid. Namanya ilmu tajwid. Kenapa dinamakan itu? Kita lihat ta'rifuhu, definisinya. Lughatan tahsin. Tahsin. Hassana yuhassinu tahsin. Itu memperbaiki, membaguskan, mengelokkan. Sama itu. Tahsin. Istilahan. Secara, kalau disebut istilahan, bermakna apa? Kesepakatan ulama di bidang itu. Itulah disebut istilahan. Ilmu, dia adalah ilmu. Apa itu ilmu? Apa namanya? Idraku bihaqiqati syai'. Mengenal, mengetahui hakikat sesuatu itu. Sesuai dengan kenyataannya. Itu ilmu disebut. Yu'rafu bihi nutqus sahih. Dengan ilmu itu diketahui bagaimana pengucapan yang baik dan benar di hurufil arabiyah. Ya, pengucapan yang baik dan benar siapa? Huruf Arab. Kenapa? Karena huruf Arab ini turun Al-Quran dengan huruf itu, maka mesti kita ketahui huruf itu, bukan zat hurufnya, tapi karena dia huruf itu wasilah turunnya wahyu. Harus kita ketahui. Ilmu ini yang mempelajarinya. Wadzalika, bagaimana caranya? Dan itu bima'rifati makharijiha. Dengan cara mengenal tempat keluar huruf-huruf. Jadi dah masuk di dalam ta'arif ini, masuk pembahasan. Wa sifatiha dzatiyati wal arabiyah. Dan makhraj, kita mengenal makhraj dan sifat-sifat huruf. Sifat apa? Sifat zat huruf dan sifat arabiyah. Sifat zat mana? Sifat yang tidak pernah lepas dari huruf itu. Sifat arabiyah mana? Sifat yang bisa datangnya bukan karena tabiat huruf itu, tapi ada illah lain. Wa ma yansha'u anha minal ahkam. Dan hukum-hukum yang berkenaan bergantung kepada huruf itu. Itulah ta'rif. Ilmu yang mempelajari tentang pengucapan yang baik dan benar bahasa Arab dengan cara mengenal tempat keluar huruf-hurufnya, sifat-sifat hurufnya, baik itu secara zat huruf itu ataupun secara arabiyah, secara faktor lain, dan hukum-hukum yang berkenaan dengan huruf itu. Itulah definisi daripada pemahaman daripada ilmu. Maudu'uha. Apa pembahasannya? Al-kalimatul Qur'aniyah. Kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Wa qila kalimatul Qur'aniyah wal hadis. Wal awwalu huwa ar-rajihu wa alaihi al-amal. Nah, ada juga yang mengatakan ilmu hadis juga masuk. Kalimat hadis juga masuk. Tapi yang rajih adalah Quran dan itu yang diamalkan. Kenapa tidak dimasukkan hadis? Karena di sini di ta'rif Quran muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran ini kita dapat status ibadah ketika membaca lafaznya. Baik mengenal, memahami ataupun tidak. Lafaznya. Alif, lam, mim, dapat. Kalau di qasad itu Quran. Samaratuhu. Apa hasilnya? Buahnya apa? Saunul lisani 'anil lahni 'inda qiraatil Quran. Menjaga lisan kita daripada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Wa amma tahqiqu saunil lisani 'anil lahni 'inda qiraatil Quran. Ya kita menjaga itu, maaf kita bilang, surat dari orang yang kita kagumi ataupun atasan saja, kalau silap kita baca takut. Ini wahyu. Ini fungsi ilmu tajwid ini menjaga dari kesalahan terpleset salah baca itu. Itu fungsinya, itu buahnya. Wa amma tahqiqus saunil lisani 'anil lahni
inda qiraatil Qur'ani itqal tajwid fala budda ma'rifatu arba'at asya. Jadi untuk mengetahui tajwid itu, untuk menjaga lisan dari salah dalam mengucapkan itu harus mengetahui 4. Ma'rifatu makharijil huruf, kita mengetahui tempat makharijil huruf. Ma'rifatu sifatul huruf, kita mengetahui sifat-sifat huruf. Mengetahui dan mempraktekkan. Secara ilmu, secara praktek harus sama. Ma'rifatul ahkamil lati tansha'u anha fit tartib. Dan kita mengetahui bagaimana hukum-hukum ketika huruf itu ditartib, dimasukkan ke dalam kalimat. Riyadhatul lisan wa kasratul tikrar. Mengulang-ulang huruf itu. Nah, itulah poin 4 hal ini. 4 hal. Oke. Nisbatuhu. Huruf ini ilmu ini disandarkan ke mana? Ahadul ulum syar'iyyatil muta'alliqati bil Qur'anil Karim. Ilmu ini adalah ilmu syariat yang berhubungan erat dengan Al-Qur'an. Wadhi'uhu. Siapa yang meletakkan asas ilmu ini? Minan nahiyatil ilmiyatit tatbiqiyati huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari praktek langsung pengucapan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau langsung yang mengambil pada Jibril. Amma min nahiyatil ilmiyah, adapun dari segi nazari ataupun segi teoritas keilmuan nazariyah, faqad ikhtalafa wadhi' ilmi tajwid. Ikhtilaf ulama. Kenapa terjadi ikhtilaf ini? Karena ulama ini saling membantu. Jadi terjadi ikhtilaf ulama ini. Ala ara'in katsira, banyak pendapat. Faminhum man qala, dari mereka banyak yang ada yang mengatakan Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ini guru daripada Imam Sulbawaih. Faminhum man qala Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ada yang mengatakan Khalil, Imam Khalil. Imam Khalil Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Yang ketujuh, fadluhu. Apa kelebihannya? Wa min asyrafil ulum wa afdaluha bi ta'alluqihi bi kitabillah. Dia adalah ilmu yang sangat mulia karena berhubungan dengan Al-Qur'an, dengan wahyu. Mulianya ilmu itu baik berhubungannya dengan apa, itu jadi mulia dia, ataupun fungsinya di dalam masyarakat itu apa. Fungsinya untuk seperti ilmu tib, ilmu kedokteran, fungsinya ya sangat penting untuk menjaga tubuh manusia. Ilmu tajwid fungsinya sangat penting untuk menjaga lafaz Al-Qur'an supaya jangan rusak. Kalau rusak makna. Di sini pentingnya. Nah, di sini fadlu. Masailuhu. Nomor 8 masailnya apa saja. Hiyal qadaya wal qawaidul kulliyatul lati tata'arrafu biha juz'iyatu hadzal ilm. Dia nanti pembahasan tentang qadiyah tentang pembahasan tentang kaedah secara umum, secara seluruhnya yang membahas tentang arah ilmu ini kemana, makharijnya, sifatnya, semua yang bersangkutnya itu masailnya. Istimdadnya diambil dari mana? Istumidda min kaifiyati qiraati Rasulillah. Jadi sandaran dasarnya itu adalah bacaan Rasulullah itu sandaran dasar. Wahil kaifiyatu wasalat ilaina an tariqis sahabati sumat tabi'in. Dan cara ini sampai kepada kita dengan dari masa sahabat sampai masa tabi'in. Hukmuhu, apa hukumnya? Nah, di sini yang agak sedikit. Hukumnya agak panjang. Ta'allumuhu wa ma'rifatu qawaidihi fardul kifayah. Kalau kita belajar kaedah hukum ini fardul kifayah, kepada seluruh muslimin fardul kifayah. Tapi ingat, di dalam fardul kifayah itu ada fardhu ain.
Mana kalau orang mau ngajarin orang itu lazim dia belajar dulu. Fardu ain dari dia. Kalau fardu kifayah semua mengatakan enggak apa-apa. Semuanya enggak ada belajar gimana? Enggak bisa. Harus ada yang belajar. Fardu kifayah. Antum ini fardu ain. Jangan gila fardu kifayah. Enggak, itu guru. Fardu ain belajar nih. Ya. Wal amalu bihi tatbiqi, dan amalnya secara tatbiqi itu fardu qiraatil fardu ain. Lazim baca seperti Nabi baca. Maka kalau enggak tahu teorinya bagaimana? Banyak juga orang yang langsung niru gurunya, dibilang gurunya, "Sa, ini keluar. Sa." Udah baca sa. Enggak perlu ngafal dia matan Jazari. Ada hams, dia apa nama qalqalah misal. Aku. Dia baca seperti. Enggak perlu dia hafal ajib qatun bakar adin. Enggak perlu. Apa namanya? Hutbu jadin, enggak perlu. Ya kan? Sidah dia tekan sana. Enggak perlu dia bilang ajib qatun bakar. Enggak perlu. Kalau dia mau boleh. Kalau dia mau belajar boleh. Fardu kifayah. Tapi harus dia ucapkan. Nggak boleh dia ucapkan nggak boleh. Nah, itu makna praktek langsungnya fardu ain. Baik, gimana kita lanjutkan? Ya mungkin gimana? Mungkin sampai sini aja dulu, Zaki. Jadi biar bisa ulang juga yang belakangnya. Kalau kita buka nanti kalau Imam Al-Ghazi. Kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan, nggak apa-apa, halan. Tapi kalau mana? Kita berhenti. Sampai dikit ya, sampai ijma. Ya, boleh lah. Satu halaman lagi Ustaz Zaki, boleh. Satu halaman lagi. Ya, boleh. Ya. Qala Ibnu Ghazi. Imam Ibnu Ghazi mengatakan fi syarhi mengatakan dalam syarah kitab beliau, "I'lam anna ilmu tajwid la khilafa fihi annahu fardhu kifayah." Ketahuilah, enggak ada khilaf bahwasanya ilmu tajwid ini fardu kifayah. Fal 'amalu bihi fardu 'ain, dan amal mengucapkan secara tatbiqi itu fardu 'ain ala kulli muslimin, kepada seluruh muslim, wal muslimati minal mukallafi. Jadi setiap orang yang mukallaf itu dah wajib mengucapkan sesuai bagaimana Rasulullah diturunkan Quran itu kepada Rasulullah, bukan langsung bisa, tapi bertahap. Makanya nanti kan ada hadis ya ta itu dapat 2 pahala. Ya kan? Bahwa mahirun bihi dapat ma'al kiramil bararah. Kan gitu ya. Nah, pokok sabatat fardiyatuhu bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Sudah wajibnya itu jelas secara kitab, secara sunnah, secara ijma' ulama. Mana contoh dibilang? Ammal kitab fa qauluhu ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Wa rattilil Qur'an itu perintah. Qala al-Imam al-Jazari fi nashrihi, ada dalam Thaibatun Nashr mengatakan at-tajwidu fardun ala kulli mukallafin. Tajwid itu fardu ain, itu maknanya. Tsumma qala rahimahullah wa innama qultu at-tajwidu fardu li'annahu muttafaqun alayhi bainal a'immati bi khilafil wajibi fa innahu mukhtalafun fihi. Saya mengucapkan fardun karena memang itu seluruh ittifaq wajib. Harus. Tapi kalau wajib saya lafazkan, kata beliau, mungkin nanti sebagiannya enggak wajib. Sebagian ulama bilang enggak wajib. Nah, fardun. Setiap orang harus begitu baca. Supaya menjaga kemurnian Quran itu. Jadi beda lafaz fardun dengan wajib. Wajib mungkin wajib bagi sini, enggak wajib di sana. Sunnah aja bagi sebagian ulama lain. Tapi kalau fardun sudah dilafazkan, enggak ada khilaf. Wa min sunnah, jadi sunnah, ma rawahul Maliku fi Muwatta, dari Imam Malik mengatakan, wan Nisa'i, dari Nisa'i mengatakan juga fi sunanihi an Huzaifata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dari Uzaifah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arab." Baca Al-Qur'an itu dengan luhunil Arab, dengan sesuai kaidah Arab, ya. Wa aswatiha. Nah, dengan bagaimana Arab membacanya, ya begitu. Itu mana? Wa iyyakumul luhunal ahlil fisqi wal kabair. Hati-hati dengan gaya, dengan bacaan orang-orang yang fasik dan kabair. Wal muradu bi qiraati. Dijelaskan oleh Syekh. Wal muradu bi qiraatil Qur'an bi luhunil Arab qiraatuhu bihasabi jibillatihi wa tabi'atihi ala tariqatil Arabil arba'il ladzi nazala al-Qur'anu bi lughati. Murad daripada kata luhunil Arab, kita membaca dengan tabiat orang Arab membaca. Dengan fitrah orang Arab membaca. Orang Arab fitrahnya. Orang Arab yang mana? Orang Arab masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah itu kita belajar kaidah tajwid. Karena supaya menjaga kemurnian fitrah mereka yang membaca itu. Itu maknanya biluhunil Arab. Dijelaskan di sini. Ya. Wal muradi biluhuni ahli fisqi. Dan murad daripada luhun ahli fisqi itu mana? Mura'atul anghamil mustafadah minal ilmi al-mawdu'i laha. Jadi ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu suara yang dibuat-buat. Seperti ada musik, ada nada, begitu kita ikuti. Nah, kita cocokkan kepada Quran, itu tidak boleh. Itu dilarang sama Rasulullah. Bacalah fitrahnya Arab bagaimana. Itu ikut. فإن راعى القارئ نغمة فقصرها المدود ومد المقصور حرم ذلك. Walaupun qari itu menjaga nada dan mudutnya kurang, di situ haram. Jadi Syekh Abdul Qadir termasuk juga Syekh Aiman Suwaid menganjurkan kita membaca Al-Quran itu dengan fitrahnya Arab, bagaimana turun, begitu ya, jangan dimasukkan, maaf kita bilang, nada-nada yang bukan dari Arab. Apalagi kalau nada-nada yang Arab, bahkan maqamat itu ada ikhtilaf di situ. Kita tidak masuk ke situ, perpanjangan nanti tidak apa ya, kurang baik. Namun bacalah seperti fitrahnya orang Arab membacakan dengan berguru. Nah, wa ammal ijma'ul ummah, dari ijma'ul ummah banyak juga. Faqad ijtama'atil ummatul ma'sumati min al-khata'i 'an al-wujub at-tajwid min zaman nabi ila zamanina wa lam yukhalif fihi ahadun minhum. Nah, jadi secara ijma' ulama juga begitu. Sudah sepakat dari dulu-dulunya mereka membaca ya seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min aqwa al-hujaj. Dan ini adalah aqwa, paling kuat dalilnya. Memang turun kayak gitu kok. Kamu mau apa? Kamu baru datang udah macam-macam. Wa qad zakara Syekh Abu Izzah qala isi fi dzalika syi'ran faqala ya sa'ila tajwid dzal qur'ani faqud hudita an ulil itqani tajwiduhu fardun kama shalah. Nah, jadi makanya kan beliau mengatakan orang-orang yang mau ambil tajwid itu kalau dengan itqan Quran itu maka kita akan mendapatkan hidayah dengan itu. Tajwiduhu fardun. Kalau kita baca tajwid secara tajwidnya itu fardun, tidak wajibun, fardun kama shalah, seperti salat. Bagaimana salat? Wajib salatnya. Begitulah membaca Quran itu seperti itu, wajib seperti itu, kayak wajib salat. Nah, ini ulama yang mengatakan ja'at bihil akhbar wal ayat. Nah, memang begitu sampainya. Jadi kabarnya begitu dari kita sampai. Wajahidut tajwidi fahwa kafir. Siapa yang membacanya tidak seperti itu, ya berarti sama dengan
membuat Quran lain, natijahnya apa? Dikafir dia. Fada' hawahu innahu la khasiru wa ghairu jahidil wujubi hukmuhu mu'adzabun wa ba'da dzalika zaka innahu yu'ti bihi li rawdatil jannati ghairihi min sa'irin asah. Jadi ulama kita membuat dalil itu dari matan-matan. Jadi Syekh itu Abdul Qadir meletakkan matan-matan ini kesepakatan bahwasanya ijma' ulama sudah mengatakan bahwasanya ilmu tajwid itu wajib dibaca secara tatbiqi. Nah, begitu juga diletakkan matan Jazari. Fal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Kan begitu dikatakan. Fal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, itu uslub kuat sekali. Membaca Al-Quran dengan tajwid secara praktek hatmun lazimun, harus lazim, tak boleh tak. Man lam yujawwidil Quran asimun, siapa yang tidak membaca dengan tajwid dan disengajanya maka asimun, dia nggak alah apa tajwid, baca aja asimun, berdosa dia. Nah, ini parah lagi yang di atas kafir, dia bilang ini asimun. Ini azimun nih. Li'annahu bihi ilahun anzala. Kenapa? Karena begitu turunnya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan begitu sampainya kepada kita. Kan? Wa huwa aidan hayyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa iqta'ul hurufu haqqaha. Dan begitu juga itu kecantikannya dalam Al-Quran itu. Dan bagaimana bagusnya ada dalam sampai sekarang rapi ilmu itu masih terjaga. Dan bagaimana caranya? Dengan memberikan hak huruf itu penuh. Min sifatin laha wa mustahaqqaha. Dari sifat-sifatnya. Dari natijah sifat itu apa? Harus diberikan semua. Waruddu kullin wahidin li aslihi. Setiap makhraj pulang kepada aslinya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Tak boleh lafaz itu masuk ke lafaz lain, tak. Harus satu-satu. Mukammalan min ghairi ma takallufin. Mukammalan min ghairi takallufin. Kan di sini dibilang Imam Jazari jangan takalluf. Pas kita bilang pulangkan makhraj ke tempatnya masing-masing, takalluf pula kita. A'udzubillahi. Tak usah begitu juga. Tawassut. Jadi bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi. Lembut ucapkan, tabi'i ucapkan, fitrah. Jangan ta'assuf, jangan apa. Walaysa bainahu wa baina tarkihi, semuanya itu tidak bisa terjadi. Bisa dapat fitrah kita, fitrah Arab. Kenapa? Karena kita ajam. Bagaimana caranya? Illa riyadatul mri'in li faqih. Kecuali dengan riyadatul faqih, olahraga mulut dan laki. Ya, mungkin gimana? Lanjut lagi? Ya, cukup Ustaz. Biar enggak meledak ini. Baik, yang ingin bertanya dipersilakan. Mana Ustaz? Baik. Nah, kita membaca Al-Quran tadi kan katanya dengan lisan Arab gitu Ustaz ya. Fasih lah gitu Ustaz, berarti gitu ya. Terus bagaimana dengan intonasi Ustaz, atau logat satu daerah kan itu biasanya kan ada beberapa daerah itu mereka ke bawah gitu Ustaz logatnya, walaupun dengan mengucapkan huruf Arab tapi logatnya ke bawah, itu gimana Ustaz? Nggak apa-apa kalau itu. Kalau itu nggak apa-apa. Logatnya terbawa. Misalnya kayak Sudan ada terbawaan logat Sudan. Tapi dia nggak bilang pala. Dia bilang kola. Kan gitu dia. Oh juga dia. Nggak, misalkan dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Hilang mimnya. Nggak. Dia tetap bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ada mimnya. Ada mim. Nggak hilang. Itu yang maksudnya. Tapi kalau nadanya itu enggak masalah.
jangan dibilang oleh Rasulullah tadi. Nada misalkan nada itu lagu nada itu dimasukkan itu. Bismillahirrahmanirrahim gitu lagi. Oke. Itu nada tuh. Tapi kalau fitrahnya begitu ya nada. Terus sikit nanti akan sampai kepada zauq. Nah, kan beda nih. Kayak gini. Nah, kita bilang ini. Wa qalu takhadallahu walada. Subhanah. Kenapa ini tinggi subhanah ini? Ini jumlah yang tiradiyah ini menafikan apa yang mereka katakan. Kenapa rendah ini? Kenapa rendah? Karena ittikhadallahu walada ittikhadallahu walada itu kata-kata yang jelek sekali. Allah tuh punya anak kata mereka. Jelek kan? Terendahkan suara itu. Ada nada yang suara itu kita tinggikan untuk apa? Untuk menafikan itu tadi. Ataupun ada nada yang kita senang. Ataupun ada nada cerita. nada senang. Misalnya kita bilang Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Enggak senang tuh. Mana nangis pula tuh, senang lah jannah. Tapi kalau kita bilang Jahannam yaslaunaha, senang pula situ. Mana Jahannam itu wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad. Terus kita sedih dengan rasa takut. Maka dia bilang sama Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau baca Quran ka'annahu yufassiru, seperti ditafsirkannya. Nah, di sini lah zauq itu. Makanya sering Syekh kalau kita baca itu misalnya sampai kepada laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Syekh bilang ini, takhfifus shaut. Rendahkan suaramu situ. Nah, itu diatur semua, Ustaz. Enggak makharid aja. Nada juga diatur oleh guru. Misalkan gini, afala, kita bilang afala dibilang masih la. Afala hatta yakun la yakun murtadid, la. Fassil, pisahkan. Afala. Beda dengan afala. Afala min al-uful. Hilang. Falamma afalat qala. Afalat. Tapi kalau afala, dari situ kita belajar. Sehingga kita dapat menghayati betul kita baca. Nah, itulah nanti itu yang dikatakan luqunul Arab. Dibimbing kita sedikit kepada orang yang sudah dibimbing oleh gurunya sebelumnya. Walaupun nanti pasti lahajat ini kan nanti pembahasan zauq dia. Ketika makharijnya pas, insyaallah lahajat akan dapat nyusul. Dapat Ustaz Abdul Razak. Alhamdulillah Ustaz. Syukran Ustaz. Sarojak dah sering nangis waktu baca Quran Ustaz Zaki. Cuma nangisnya entah tepat kan enggak. Bisa nangisnya ankihu ma qabalakum minan. Nah, nangis dia di situ. Ya. Masya Allah. Nikah pun belum, tapi baca ayat-ayat itu nangis. Berat. Kalau udah nikah, pas baca ayat wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah. Aduh malah jangan turun ayat ini. Mahar mahal lagi apa dia gitu ya. Ada Ustaz Diki ada mau tanya? Fadhal Ustaz. Oke, syukran Bang Ustaz Khaidir. Masih sejalan dengan pertanyaan dari Ustadz Razak ini, Ustadz Zaki. Tadi kan dikatakan bahwa membaca Al-Quran itu harus tepat. Maksudnya ketika irama itu ditunjukkan untuk neraka, maka harus ada kesedihan lah, jangan kegembiraan.
Namun ketika yang imamnya tidak mengerti tentang itu, kira-kira gimana Ustaz? Apa boleh maksudnya dia tetap melanjutkan ayat-ayat yang seharusnya sedih tapi dibawanya dengan irama yang gembira karena tidak tahu bagaimana itu Ustaz? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di situ nggak apa-apa. Ini makamnya di tazyin, makamnya tazyin. Bukan di makam taksis, bukan asas dia. Yang Oke. asasnya makharijnya, makharijul huruf, bagaimana pengucapannya, dhamma, kasrah. Tapi kalau dia sudah tazawwuk, itu enggak. Nah, misalkan kalau ada orang itu makamnya tinggi tuh, pas dia baca Muhammadur Rasulullah, itu enggak sanggup dia baca. Dari nama Ahu itu enggak sanggup. Enggak sanggup. Karena dia tahu bagaimana perang Badar, bagaimana Rasulullah, bagaimana Quran sampai. Enggak sanggup. Enggak sanggup. Enggak sanggup itu. Itulah zauk tadi. Kenapa? Apa faktor? Ada faktor-faktor belakangnya. Dia mengenal tarikh, dia mengetahui tarikh, bagaimana perjuangan, bagaimana lafaz itu bisa sampai, bagaimana ulama menghargai lafaz itu dari generasi ke generasi. Dan dia marah. Kenapa marah? Karena lafaz itu misalnya jelek sekali. Laqad sami'a Allahu qaula alladziina qalu Allah fakirun wa nahnu awliya sanaktubu ma akan gitu. Ini dikecilkan, ditanggalkan lagi. Dikecilkan. Wa qalu takhazallahu walada subhanah. Yang gitu. Ini dibalik. Itu zauk Ustaz. Zauk. Bagaimana kalau orang tidak sampai kepada itu? Alhamdulillah. 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 Udah mau baca Quran. Alhamdulillah. Baik. Nah, makamnya imam Kiramil Barara, imam dapat 2 pahala gitu. Tidak kafir pula. Baik, selanjutnya Ustadz Zaki. Terkait tadi irama. Nah, kalau irama-irama yang sudah ditentukan itu nggak apa-apa ya? Contoh kayak Bayati, kemudian Nahawan. Enggak apa-apa ya? Berarti aman ya? Yang dimaksud itu irama-irama yang belum disohehkan ya? Tidak masuk ke dalam nada yang ma'ruf indal Arab. Hijaz, Bayati itu kan semuanya indal. Oke. Satu lagi Ustadz, tadi di pembahasan arkanul qiraatis sahihah, tadi kan ada pembahasan tentang di nau'us tsani, di bagian kan itu banyak tadi ada yang namanya perbedaan-perbedaan ya. Ketika dibaca ada yang fatabayanu misalnya kayak kabir, kemudian di bagian wa ausa wa wassa itu masuk ke farsyul huruf kah atau seperti apa? Dan farsyul huruf itu harus dihafalkan atau memang kita harus paham nahwu dulu atau paham ilmu qiraatnya? Mohon penjelasannya Ustaz Zaki. Masuk kepada rawi. Masuk kepada rawinya. Pada rawinya. Dan itu harus dihafalkan. Enggak mesti dihafalkan ya? Oh, dihafalkan. Kalau dulu dihafalkan. Kalau sekarang kan sudah tertuliskan semua. Tinggal baca aja. Baca aja. Dulu itu farsul huruf itu dituliskan, makanya istimatan itu kan farsul huruf. Istimatan. Nah, sekarang sudah dimudahkan, bahkan saya punya kitab ini. Di 10 qiraat itu dimudahkan satu-satu kitab. Sudah aja kita nih. Ya. Sekarang bahkan kitab qiraat semuanya sudah ada kan. Tinggal ikut aja madrasah imannya. Bukan syarat. Tapi kalau dulu jadi syarat itu. Kalau enggak sampai ke kita seperti itu. Nah. Oke. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Insyaallah. Ya, Ada lagi? Ustazah, silakan. Silakan. Ahlan. Ustazah, udah? Jangan segan ya. Jangan sungkan-sungkan. Yuk, bismillah. Ada? Yang lain?
Ya, mungkin alhamdulillah sudah jelas semua ya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman untuk kita semua pada malam ini. Baik, mungkin sudah ini Ustaz Zaki, pertemuan kita malam ini. Insyaallah kita ketemu lagi di Senin depan ya, Ahad depan insyaallah. Mudah-mudahan ini harus dimurajaah, harus dimutolaah lagi ini. Jadi insyaallah besok kita munculkan 3 video terakhir rekamannya. Nah, jadi bisa diulang-ulang lagi. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang ya minggu depan bisa ditanyakan lagi kepada Ustaz Zaki insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan karena sudah lumayan ini ya, sudah melewati berapa? Udah lumayan lah. Ya, nah, mudah-mudahan nanti seperti arahan Ustaz Zaki, nanti di bab makharijul huruf kita akan mulai banyak tatbik ya, praktek untuk bisa memperbaiki bacaan kita semua. Nah, jadi ini ya jangan malu-malu, jadi untuk manfaat kita semua insyaallah. Ya, itu saja. Terima kasih banyak pada Ustaz Zaki. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, kelancaran dalam pendidikannya di sana, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Ya, mudah-mudahan walaupun masih dunia gaib ini, mudah-mudahan Allah bisa berikan kita selesai ya dalam belajar kitab ini insya Allah, dan nantinya bisa berikan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari insya Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Zaki, pada teman-teman semua. Yang kita tutup majelis kita dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya izin Ustaz ya. Baik,